Semangat Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu Ade. Waalaikumsalam. Ada suaranya saya jadi bahagia gitu Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu hari ini tanggal 20 Mei 2024, Bapak Ibu Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit, bangkit ya Bapak Ibu, semangat. Terima kasih. Hari ini adalah pertemuan ke-6 Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal adalah satu lagi pertemuan ini terakhir sebelum ke UAS ya. Pastinya selalu kita awali pertemuan kita dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita obrolkan nih dari kemarin sesi 1 sampai sesi sekarang mendapatkan tambahan perspektif, tambahan wawasan, kemudian menjadikan bekal atau apa ya, poin untuk termotivasi untuk dapat diterapkan di dunia karir masing-masing, dan jadi bekal juga untuk Bapak Ibu nanti untuk bahan skripsi kalau boleh ya. Jadi mempermudah pemahamannya. Bapak Ibu, untuk yang keenam ini adalah saya sengaja memasukkan unsur konsultan pariwisata Bapak Ibu. Karena terkait tujuan mata kuliah usaha akomodasi pariwisata ini kan mencetak Bapak Ibu ini sarjana strata 1 konsentrasi pariwisata atau manajemen pariwisata. Ini adalah di profil profilnya adalah Bapak Ibu ini sebagai pengelola pelaku pariwisata, kemudian sebagai akademisi, lalu sebagai konsultan pariwisata, dan kalau ada yang ada di dinas atau kelembagaan berarti jadi pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Tapi at least 3 item itu yang akan menjadikan Bapak Ibu ini goalsnya dari perkuliahan kelas akselerasi ini. Pelaku pariwisata, pengelola, kemudian masuk ke akademisinya supaya ada kritisi dan segala macamnya, penelitian gap dan lain-lain, lalu jadi konsultan. Nah, makanya saya di sesi akhir Bapak Ibu saya masukkan ini bisnis model usaha akomodasi, di dalamnya ada jasa konsultan pariwisata dan ada jenis kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, eh, ada jasa konsultan pariwisata karena ini termasuk kalau kita ingat Bapak Ibu pertemuan pertama kan ada usaha pariwisata ada 13 ya Bapak Ibu. 13 usaha pariwisata, lalu sektornya, lalu turunannya subsektornya kan hampir ada 60 lebih. Nah, salah satu usaha pariwisata itu adalah ada jasa konsultan pariwisata. Itu berdiri sendiri loh usaha pariwisatanya Bapak Ibu. Jadi sangat terbuka sekali peluang untuk Bapak Ibu dapat berkontribusi di kepariwisataan Indonesia. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Di usaha jasa konsultan pariwisata. Nah, ini ada Permen Parekrafnya Bapak Ibu untuk standar usaha jasa konsultan pariwisata. Ini ada Permen Parekraf nomor 19 tahun 2014. Kita masih pakai yang itu. Kebetulan juga standar usaha ini sudah ada, lalu auditornya juga sudah ada pelatihan dari waktu yang lalu. Nah, termasuk saya juga masuk adalah auditor untuk standar usaha jasa konsultan pariwisata. Hanya LSU-nya, lembaga sertifikasi usahanya, belum ada yang memiliki lingkup jasa konsultan itu. Nah, rencananya ada beberapa LSU kita coba buat lingkup itu supaya jasa konsultannya bisa tersertifikasi begitu. Bapak Ibu, eh, usaha jasa konsultan pariwisata itu ternyata secara definisi dari Permen Parekraf itu adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi itu. Berarti produknya adalah penyediaan saran dan rekomendasi Bapak Ibu. Jasa konsultan itu saran dan rekomendasi. Gaya. Jadi kalau konsultan tuh kan kalau bahasa Jawanya konkone wong kesulitan katanya gitu. Tempat bertanya orang yang kesulitan gitu. Ternyata kalau secara definisi usaha jasa konsultan itu produk layanannya adalah menyediakan saran dan rekomendasi mengenai apa nih Bapak Ibu? Ini ada studi kelayakan, mengenai perencanaan, mengenai pelonggaran usaha, mengenai penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan tuh. Tuh ada konsultan ada pemasaran tuh Bapak Ibu nih. Jadi nanti Bapak Ibu setelah masuk ke konsultan ini nanti akan masuk ke jenis kerjasama. Nah, ini bisa Bapak Ibu telaah dari ini loh bidang-bidangnya gitu. Studi kelayakan kalau itu
bidangnya ya, kemudian lingkupnya, kemudian perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Setiap usaha jasa konsultan pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha jasa konsultan pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk berbasis risiko, usaha jasa konsultan pariwisata ini adalah risikonya rendah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya syaratnya relatif mudah. NIB aja, nomor induk berusaha, kemudian ditambah aja dengan self declare istilahnya ya, pernyataan mandiri bahwa mematuhi tentang tata aturan keberlanjutan istilahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergerak di jasa konsultan tuh ini masih lega banget Bapak Ibu, silahkan bisa dieksplor ya. Nah, pada lampiran Permen Parekraf nomor 19 tahun 2024 itu adalah secara mudahnya begini Bapak Ibu, kan itu dari berapa ratus halaman ya. Saya ambil simpelnya aja supaya kita mudah memahami kerangka. Standar usaha konsultan pariwisata itu terbagi dalam 2 syarat Bapak Ibu. Pertama, memiliki salah satu bidang kepariwisataan. Pilihannya adalah mau bidang industri pariwisata, mau bidang destinasi, mau bidang pemasaran, atau mau bidang kelembagaan kepariwisataan. Nah, ini hubungannya dengan undang-undang. Kita ingat 4 pilar kepariwisataan Indonesia itu kan industri, destinasi, pemasaran, kelembagaan. Otomatis jasa konsultan itu bergeraknya pilih minimal paling sedikit salah satu dari bidang itu. Boleh lebih dari satu, misalnya jasa konsultan Bapak Ibu, saya mau industrinya, saya mau destinasinya, saya mau pemasarannya. Rata-rata pada ambil 3 tuh. Kalau untuk yang ke pemerintahan, ke dinas-dinas berarti ambil yang kelembagaannya. Boleh 4 juga boleh. Minimalnya 1 begitu Bapak Ibu. Jadi syaratnya standar usaha itu mempunyai bidang minimal salah satu itu. Lalu ditambah lagi paling sedikitnya punya 2 jenis layanan Bapak Ibu. Nah, layanan itu berarti kan ada bidangnya, lalu ada layanannya. Di situ ada studi kelayakan, ada perencanaan, ada pengelolaan usaha, dan ada penelitian. Nah, bayangkan misalnya Bapak Ibu jasa konsultannya industri pariwisata Bapak Ibu. Kemudian layanannya adalah pengelolaan usaha. Berarti itu yang namanya kalau di hotel, di usaha akomodasi berarti hotel operator. Gitu Bapak Ibu. Jasa konsultan bisa jadi dikelola nih oleh konsultan gitu. Kalau misalnya hanya bikin bisnis plan aja, perencanaan, berarti layanannya sebatas di perencanaan mulai dari A sampai Z, evaluasi, nanti yang mengeksekusinya bisa jadi orang lain yang ada di perusahaan yang Bapak Ibu tangani. Atau mau studi kelayakan kalau membuka area, membuka destinasi, misalnya Ibu di industri, kalau industri kan usaha pariwisata ya Bapak Ibu ingat, itu berarti apa gitu. Misalnya studi kelayakan Bapak Ibu satu kawasan mau bikin kawasan pariwisata misalnya, bikin studi kelayakan dulu, apakah mau? Nah, Bapak Ibu sebagai konsultan berarti bidangnya adalah bidang industri, lalu layanannya adalah studi kelayakan. Dibuatlah begitu, kemudian nanti masuk ke kalau memang mau dikelola oleh konsultan Bapak Ibu, berarti masuk ke pengelolaan usahanya. Kalau enggak hanya di paper awalnya aja gitu. Nah, juga ada penelitian juga ada Bapak Ibu ya. Siap. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah berkecimpung di perkonsultanan pasti? Bapak Ibu, monggo ada yang berkenan untuk sharing? Selama ini Bapak Ibu sudah bergerak di mana saja? Apakah konsultan industri, konsultan destinasi, atau pemasaran Bapak Ibu? Monggo, ada yang berkenan buka mic-nya Bapak Ibu? Silahkan. Barangkali dari Pangansari kan kemarin PT Pangansari itu di FB, tapi ternyata ada housekeepingnya dan ada hotelnya gitu, dan ada akomodasinya nanti berkembang gitu. Atau dari yang akomodasi dari Arya Duta Group boleh, mangga. Silahkan. Kalaupun ada dari PDC, Patra Drilling Kontraktor, barangkali ada, saya pernah berhubungan nih dengan ini konsultan yang membuat studi kelayakan atau perencanaan misalnya apa. Monggo Bapak Ibu, baik itu dialami sendiri atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu bersentuhan dengan perkonsultanan. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk sharing dari poin yang ini.
Siap, Ya, Pak Eman. Bade. Siap, Pak. Mangga, Pernah mangga. kirim aja Kumaha, Bu, Pak? ya. Saya kan kemarin ketemu dengan pasien ya, tamu pasien lah untuk penunggu Mm-mm. pasiennya gitu. Nah, Siap. beliau itu mendirikan rumah sakit ada dua. Terus, nah Mm-mm. mereka itu beliau itu minta ini Bu, bantuan untuk jadi konsultannya gitu. Apakah saya harus punya CP dulu atau gimana Bu? CP dulu atau gimana? Oh, Mm-mm. siap, Pak Eman. Makanya Gaya. kalau misalkan apakah Berarti, saya kalau misalkan tanpa CP itu apakah ilegal atau gimana gitu. Cuman beliau itu udah percaya sama saya gitu untuk masalah fasilitas, terus kuantitinya, terus semua dalam bidang mm-mm. buat bikin klinik gitu, pure gitu, Bu. Siap, siap, Gimana, Bu? siap. Terima kasih, Pak Eman. Tuh kan, kalau peluang mah ada di mana aja, Pak Emannya. Jadi, berarti ini ceritanya ada ada keluarganya pasien menunggu, terus ngobrol gitu sama Pak Eman ya? Semua nih, Bu. Ya, Nah, lalu, yang keluarga pasien itu, ingin ada minat punya punya lahan, punya apa, "Ih, saya pengen bikin buka klinik," gitu ya. Nah, kebetulan pada saat ngobrol Pak Eman kan udah dianggap udah praktisi profesional nih, udah tahu standarnya klinik kayak apa, rumah sakit kayak apa, gitu. Pertanyaan Pak Eman tadi bagus banget, apakah dengan udah percaya begitu, saya, boleh bergerak untuk jadi konsultannya? Nah, selama ini berarti Pak Eman maaf di perusahaan Bapak ada unit usahanya untuk, manajemen, konsultan, ada? ada Ibu, ada. Nah, berarti kalau di PT Bapak ada, misalnya di PT Bapak tuh ada unit usahanya adalah ke jasa konsultan, usaha, berarti Pak Eman bisa mengambil prospek Bapak itu adalah dihubungkan kepada perusahaan Bapak, untuk unit usaha atau unit bisnis, konsultan, Pak. Supaya supaya, resmi gitu. Jadi kalau Bapak kan salah satu unsur di perusahaan itu. Nah, secara legalnya diajaklah Bapak ketemu dengan, unit bisnis di perusahaan Bapak. Itu secara enaknya gitu ya? Kalau udah ada unitnya gitu, Pak Eman? Betul. Tapi kalau secara pribadi bisa nggak, Bu? Siap. Jadi idealnya pertama berarti lihat dahulu, di perusahaan Bapak itu, di grup Bapak, di holding itu, di Bapak itu apakah ada, apa, turunannya unit usaha untuk, konsultan, jasa konsultan gitu ya. Kalau memang tidak ada atau misalnya Bapak Ibu mau bergerak sebagai individu, sebetulnya istilahnya bikin, bendera sendiri istilahnya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu, saya sampaikan ke Pak Eman dan Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa usaha jasa konsultan pariwisata itu risikonya kategorinya risiko rendah Bapak Ibu. Pak Eman. Jadi kalau risiko rendah itu adalah syaratnya punya NIB, nomor induk berusaha, nanti Bapak bisa pakai kategori UMKM itu perseorangan, jadi atas nama pribadi perseorangan, perseorang UMKM perseorangan itu kan modalnya 0 sampai 5 miliar Bapak di luar lahan. Jadi sangat mungkin Bapak membuat NIB, nomor induk berusaha atas nama pribadi, nanti tambahkan profil bisnis Bapak gitu. Akhirnya punya aja legalitas, itu masuknya di OSS, tinggal dimasukkan KBLI-nya, berarti KBLI Usaha Konsultan Pariwisata. Kemudian, jadi deh, Bapak punya legalitas gitu. Meskipun nama perseorangan boleh pakai brand Bapak, misalnya, Mansur Consulting gitu, atau itu kan Electronic Man, boleh aja Pak, gaya-gaya brand-nya. Jadi Pak Eman, boleh Bapak udah pernah buka OSS Pak Eman? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Nah, Hmm. siap. Jadi sebetulnya ini ada peluang, apa, peraturan pemerintah berbasis risiko ini membuka peluang seperti kasus begini nih. Jadi silahkan, jadi ada untuk berbasis, untuk risiko rendah, itu tuh, sebetulnya relatif lebih mudah. Jadi, istilahnya tadi saya bilang bahwa boleh saja kalau memang mau resmi ke perusahaan yang udah ada unit bisnisnya, itu lebih bagus idealnya kalau udah ada, tapi kalau memang ini karena kepercayaannya kepada individu, kepada kita, percayanya kepada diri Pak Eman gitu ya, itu, memang kalau memang sudah, layak istilahnya, bukan berarti berselingkuh ya Pak, hati-hati kadang saya juga bukan mengajarin selingkuh, tapi kita juga berhak punya profesi dan itu bisa saja itu independen. Jadi Bapak punya, NIB, nomor induk berusaha, masuk ke UMKM perseorangan, nanti KBLI-nya jasa konsultan pariwisata, udah masuk gitu. Nanti masukin KTP, NPWP, lalu profil perusahaan Bapak sama rencana
kerja, rencana program bisnis 3 tahun ke depan gitu. Biasanya kayak begitu. Lalu nanti ada muncul self declare atau pernyataan bahwa akan mentaati lingkungan kayak gitu. Keberlanjutan begitu. Begitu Pak Eman, sebetulnya mudah, Pak. Kalau dibilang mudah tuh mudah banget. Gitu Pak Eman? Siap Ibu. Satu Siap. lagi Bu, sebelumnya Mangga, kan mangga. ada teman kan dulu bekas di hotel. Beliau itu Mm-mm. teman saya itu bekas GM Bu ya di Mm-mm, mm-mm. bintang 3 lah gitu. Nah pas Nggih, dia nggih. pengen buka usaha, nah itu kan dia pasti kan Mm-mm, ada hidupnya juga ya, kayak mm-mm, CPK gitu ya Bu ya. mm-mm, Nah, mm-mm. kemarin tuh beliau tuh mau bikin PT Bu. Nah itu apakah Oh, gaya. Mm-mm, si mm-mm. CP-nya itu masih berlaku atau gimana Bu? Terus satu lagi, nah, Siap. nah waktu itu si CP-nya itu mau dikasih ke saya gitu. Kemarin nawarin Hmm, beliau itu udah pakai CP aja punya saya kan seperti itu. Nah apakah itu si CP-nya itu siap. bagi bidang semua gitu? Nah beliau itu mau buka industri Bu, kayak pabrik-pabrik kayak seperti itu. Ah. Si CP-nya itu Oh, cuman siap, beliau itu siap. pengen jadi PT. Nah si CP-nya itu mau diberikan kepada saya, apakah masih berlaku atau gimana? Siap. Ya, baik Pak Eman. Tuh kan udah pemain ini kita bener-bener. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa sharing di pengalamannya ya Bapak Ibu tentang legalitas ini. Tadi Pak Eman bilang bahwa ternyata ada CV yang dari temannya mau dialihkan, dibalik namakan ke Pak Eman. Jadi istilahnya transfer legalitas kan sekarang udah biasa juga jual beli legalitas ya. Jadi Betul, Ibu. CV-nya dia terus masuk ke Pak Eman, nanti angka berapa nanti masuk ke akte notaris perubahan gitu ya. Nanti karena teman Pak Eman mau ke PT lebih tinggi lagi, berarti kan ada kewajiban-kewajiban. Sebetulnya tadi saya sampaikan tentang NIB perseorangan itu lega banget untuk UMKM Pak 0 sampai 5 miliar. Jadi kalau punya CP atau PT atau yayasan atau koperasi itu lebih bagus lagi gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi kalau mau bikin usaha tuh atau usaha pariwisata tuh bisa hukumnya tuh PT, CV atau koperasi gitu. Itu bisa bisa banget gitu ya. Eh, nah, soal Bapak mau ambil CV berarti bisa kata CV nanti di CV itu nanti kan ada muncul KBLI-nya juga dipilih Bapak. Jadi ada jasa konsultan di CV itu ditambahkan. Biasanya ada perdagangan, ada apa gitu. Jadi Pak Eman bisa nambahkan pada saat jual beli akte kalau udah ada jasa konsultan itu berarti ya udah tinggal nerusin gitu Pak Eman. Oh, Gitu Pak. siap. Siap, Bu. Ngertes, Bu. Siap. Ngerti dulu nih, Bu Ade. Mantap. Jadi udah mau pakai CV aja, baik. Kalau Ya, mau Bu. sebelum ke CV kan lumayan ada biaya. Kalau mau coba dulu, boleh yang NIB perseorangan itu juga tengok-tengok aja di OSS ada Ya, memudahkan pengusaha-pengusaha gitu. Siap. saya pelajari Terima lagi, Bu. kasih Pak Eman Wilujengnya Oke, Bu Ade. suksesnya. Nah, Amin, amin. jangan lupa Sama-sama. nanti di konsultannya itu Bapak rencana konsultan tadi bidangnya mau apa? Mau industri, destinasi, atau mau rumah sakit aja? Sebenarnya sih rumah sakit, Bu ya. Karena udah mengenal rumah Oh, sakit semua, kayak alat-alat medis semuanya gitu. Kayak oh atomnya lah siap. istilahnya Nah, seperti itu. siap. Berarti kalau Bapak mau spesifik di rumah sakit ya udah berarti pakai CV itu karena itu kan kalau kalau NIB yang tadi usaha pariwisata kan itu untuk yang usaha-usaha pariwisata. Tapi suatu saat Bapak mau bergerak di pariwisata, nah ambil celah yang NIB perseorangan itu kalau CV berarti udah tinggal dilanjutkan Bapak berarti gerak di rumah sakit perklinikan gitu ya? Ya, betul, Bu. Nanti Siap, bisa penambahan mantap juga, lah. Bu ya. Apanya? Bisa penambahan juga, Bu ya. Bidangnya kalau misalkan saya Bisa, udah jadi dari rumah sakit terus saya mau buka industri atau gimana gitu kan bisa juga, Bu ya. ya. Bisa. Siap. Kalau bisa pada saat sekalian Bapak balik nama, Baik, sekalian nama ya. nambah bidang. Jadi sekali satu kali akta gitu, akta perubahan enak Oh, gitu. Nggak usah siap, siap. berulang-ulang. Jadi sekalian, Bu ya. Gitu, Pak. Siap. Siap. Non, Bu Iya Ade. dong. Dibeli berapa miliar, Pak? Cie. Seikhlasnya, Bu. Legalitas. Ikhlasnya Seikhlasnya katanya. alhamdulillah tuh kan rezekinya. Siap. Sukses, Pak Eman, mangga. Sama-sama, Ibu. Sip. Ya, Bapak Ibu, ini saya ada ceritanya Bapak Ibu ini bisa coba telaah. Ini sebetulnya pemanis dari ke arah konsultan tapi khusus hotel. Ini Pak Diki Sumarsono, mohon maaf saya ambil contoh ini. Bapak Ibu bisa simak dulu. Ini masuk di hotel nih.
Jadi kalau yang pengusaha ngedengar ini tuh, ih ternyata mau gitu ya. Coba Bapak Ibu simak dulu untuk ini yang menawarkan apa mitra atau boleh konsultan atau mitra atau kerjasama untuk di bidang usaha akomodasi. Saatnya memasuki dunia bisnis hotel yang spektakuler. Ingin berinvestasi di bisnis hotel dengan beragam cara yang mengagumkan. Yang penting, lokasi tepat, konsep tepat, dan investasi tepat. Mulai dari mengubah lahan menjadi glamping, menyewa hotel selama 10 tahun untuk leverage bisnis, atau transformasikan rumah Anda menjadi butik hotel. Tak hanya itu, ubah gedung kantor menjadi smart city hotel, manfaatkan lahan sempit dengan budget hotel, atau konversi bisnis apartemen menjadi ratusan kamar hotel. Jangan lupa, renovasi kos eksklusif menjadi hotel untuk cuan berkelanjutan dan pertumbuhan capital gain yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, bangun villa eksklusif dengan private pool di tepi pantai, pegunungan, hutan, dan tempat indah lainnya. Atau ciptakan convention hotel dengan grand ballroom terbesar di kota, mengejar dan menguasai pasar mais, dan banyak lagi. Bagaimana caranya? Semua akan saya kupas tuntas di webinar Revolusi Bisnis Hotel dan lanjut dengan workshop Revolusi Bisnis Hotel di Jakarta. Sampai jumpa lagi. Tuh. Jadi Bapak Ibu ini Pak Diki Sumarsono ya Bapak yang dari Arya Duta pasti apal tuh Pak Arya Duta dari teman-teman hotel karena Pak Diki kan dulu pegang GM lama-lama kan ada grup di Azana kalau tidak salah ya di Azana. Kemudian ada juga unit bisnisnya untuk hal tentang apa offering kerjasama di konsultan atau pengelolaan. Nah, tadi kan kalau di secara itu IG loh Pak, Bu, itu tayang di Instagramnya, kalimatnya kan menarik sekali bisa, investor teh, oh bener ya gitu ya. Coba lahan jadi glamping, satu. Kemudian apa namanya ruang kantor jadi kamar gitu. Kemudian rumah jadi butik hotel gitu. Nah, beberapa alternatif tuh kan kedengaran, ih, kecing banget. Oh iya, saya punya rumah idle gitu ya. Rumah saya ada 10 kok nggak efektif, nggak produktif nih, jarang ditinggalin gitu. Lumayan gitu. Atau saya punya kantor tapi kok nggak rame-rame banget nih 3 lantai gitu misalnya 1.000 meter gimana ya. Nah kadang-kadang dengan mendengar begitu kan suka ih kepancing gitu. Oh iya iya coba bagaimana nih potensinya untuk kalau diubah dan segala macam bagaimana hitung-hitungannya. Lalu tadi bilangnya kos cenah jadi apa gitu ya, jadi skala hotel, lalu bikin ballroom misalnya gitu. Nah, itu kan ke arah penawaran-penawaran untuk para investor tertarik ini loh usaha bisnis di akomodasi itu banyak banyak ragamnya begitu. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi tentang tadi ketertarikan atau kemana gitu model dari Pak Diki Sumarsono tadi boleh? Pak Gaos pasti yang di Jatiluhur, alah menjebak katanya manis-manis di depan tapi rada susah pelaksanaan. Boleh nggak saya berpikir begitu Pak Gaos? Malam Pak Gaos. Ya, Bapak Ibu ada yang komentar tentang video tadi Pak Diki Sumarsono menawarkan segala macam apa kreativitas dalam merubah bisnis. Mangga Pak Gaos. Bagaimana Bapak mendengar tadi menyimak? Eh, ya, terima Siap, kasih Bu Ade. Selamat malam. siap. Selamat Kalau malam Pak. lihat memang sekilas namanya tentang bisnis ini ya Bu ya, maksudnya menarik. Memang banyak potensi yang bisa didayakan. Mm-mm. Eh, saya sih lagi berpikir cara sih yang bagus seperti apa gitu ya, penawaran Ya. yang supaya kontraknya apa dengan vendor itu kita perorangan tetap menjadi apa namanya pebisnis atau konsultan kayak gitu Bu. Terima kasih. Mm-mm. Siap, siap Pak Gaus. Terima kasih Pak Gaus. Jadi Bapak Ibu sebetulnya Pak Gaus nuhun untuk menjadi Bapak Ibu misalnya bos boleh berpikir Bapak Ibu sebagai konsultannya atau boleh berpikir Bapak Ibu sebagai investornya nih. Jadi saya mau memberikan lahan saya teh untuk ke konsultan tuh ke dalam tataran yang mana gitu. Apakah tataran kelayakan, studi kelayakannya aja atau perencanaan atau langsung ke pengelolaan usahanya. Nah, atau ke pemasarannya aja. Bisa jadi Bapak Ibu kadang owner-owner tuh yang punya aset
saya mah nggak akan ke pengelolaan usaha, udah sama saya kelolanya, tapi pemasarannya aja. Itu juga ada gitu Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan kan apa layanan-layanan dari konsultan itu bisa Bapak Ibu telaah. Oh berarti saya cocoknya untuk itu gitu. Bisa satu item layanannya atau bisa dua gitu yang diambil. Gitu Pak Gaus? Betul, Bu. Siap. Terima kasih. Bapak berarti untuk yang Bapak kan masuknya ke pengelolaan usaha ya Pak, yang IHG itu, yang Jatiluhur. Oh, kebetulan kan sekarang tuh memang di kita rencana mau dibubarin nih Ganti ya? kayaknya. Pergantian lagi kayaknya. Jadi karena memang kemarin Siap. ya kurang layak, nah si apa Ya. namanya perusahaan kita tuh memang ditawarin gitu, Bu. Nah, Mm-mm. dia minta Mm-mm. saya tuh bingung maksudnya tuh apa dari operation insya Allah lah. Saya bingung negosiasinya, kan saya karyawan tapi memang di luar Ya, pekerjaan kan seperti itu. ya. Mm-mm. 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 Seperti itu kan, Siap, jadi siap. hanya sebatas bisa bantu sharing saja sih akhirnya seperti itu. Siap, siap Pak Gaus. Karena Terima kasih. kalau nggak dibantu ya itu tadi karena satu perusahaan ya, Bu, ya mesti bagian seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Nah, Siap. mohon caranya, Nah, Bu, yang baiknya seperti apa? siap. Ini saling sharing aja Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu juga memberi tanggapan. Seperjalanan saya Bapak Ibu memang kalau namanya konsultan itu kan independen Bapak Ibu, kalau bisa udah independen dari luar gitu ya. Jadi independen, nanti ada otomatis MOU kerjasama dengan si holding atau pemilik. Sekali kita udah jadi karyawannya atau partnernya, bukan ada beda lagi tuh ininya apa namanya geraknya tuh akan berbeda Pak Gaus. Kebayang Pak Gaus itu seorang konsultan tadinya yang independen. Berarti kan namanya mitra Pak untuk dengan perusahaan itu. Nanti perlunya apa, diapain. Tapi kalau udah diangkat, saya angkat aja jadi karyawannya. Nah, misalnya karyawannya kalau memang di bagian research and development masih matching tuh kan, jadi lumayan hierarki kan nyampe gitu. Di research and development, di pengembangan dan riset bisnis gitu. Jadi boleh bisa saja. Tapi yang saya alami kadang-kadang misalnya saya konsultanin owner satu hotel. Jadi kumaha bagusnya kita bikinin bisnis plan-nya ya untuk perencanaan. Nanti pengelolaannya kita latih ya yang ada tim di perusahaan itu berapa orang, manajer-manajer ini nanti begini-begini kita udah set dari SOP dari segala macamnya. Tapi memang kadang-kadang kan ada yang bisa nangkep langkah-langkah kita, ada yang enggak persepsinya gitu. Kadang-kadang akhirnya ya sama Bu Ade aja pegang. Nah, beda lagi kalau gitu mah ya udah aku GM-an gitu. Kadang-kadang suka gitu. Aku GM-in gitu. Akhirnya kadang-kadang gitu tuh antara status konsultan itu kan independen usahakan nanti eksekutornya ada siapa. Kemudian harus sudah pinter banget harus mampu membuat mana fungsi untuk konsultan, mana untuk owning, mana eksekutornya gitu. Nah, seperti hotel chain itu kan hotel chain internasional atau nasional kan itu sebetulnya konsultan ke pengelolaan usaha. Sepertinya begitu Pak Gaus kalau Oh, baik, perjalanan saya Pak. baik, terima kasih, Bu. Jadi Ya. pencerahannya. Suka jadi kagok Pak kalau udah masuk di dalam tuh ya Pak. Bener, bener, Bu. Ah, Kadang-kadang, aduh, cocok kasihan, pisan. kasihan Mm. juga gitu. Siap, siap nggak apa-apa. Berarti sekarang Bapak kan mulai lagi menelaah, nanti bisa jadi nanti bisa nge-push bahwa di perusahaan Bapak bisa jadi ada riset and development-nya. Nah, itu ambil orang kita ya istilahnya ada yang idealis-idealis gitu yang punya standar-standar mau nggak mau tapi komit harus ada komitmen dari holding dari direksi itu bahwa ini loh kalau memang mau bergerak sepakati bersama gitu. Emang lumayan rada perjuangan Pak Gaus meyakinkan para direksi-direksi itu Pak. Si Bapak. Semangat, siap. Baik Pak Gaus dan Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut masuk tadi saya awali dengan model konsultan pariwisata supaya Bapak Ibu udah bisa membayangkan kerangka konsultan itu apa. Tadi kan ada bidangnya ada 4, layanannya juga ada 4. Jadi mau bergeraknya di mana. Nah sekarang kita masuk ke jenis kerjasama Bapak Ibu. Model bisnis hotel. Model bisnis hotel itu sebetulnya sama aja dengan model bisnis lain, ada 9 core value ya. Jadi bagaimana cara menciptakan, menyampaikan nilai kepada pelanggan dan menangkap keuntungan tuh. Aduh, menangkap keuntungan bahasanya tuh gitu.
Jadi model bisnis hotel namanya juga bisnis, usaha otomatis orientasinya ya untung gitu ya, profit gitu. Nah, ini secara rinciannya Bapak Ibu ada 9 core istilahnya dalam model bisnis hotel itu sama dengan bisnis-bisnis lainnya. Ini yang disebut dengan 9 core itu ini. Jadi value proposition-nya seperti apa, keunikan gitu ya, posisi nilainya kuatnya ada di mana. Kemudian segmen pelanggannya apa gitu. Kita kemarin kan di pemasaran udah bahas tentang strategi, taktik gitu ya sama value. Jadi berarti di model bisnis juga sama Pak Bu, value-nya apa diferensiasinya, unique selling-nya, kemudian customer segmennya apa. Segmen jangan lupa segmen pelanggan tuh dengan persepsi targeting ya, segmenting, targeting. Jadi kalau targeting itu kan udah langsung mengerucut gitu Pak Bu. Cuma istilah di sini ada customer segment, padahal kalau secara di ilmu pemasaran itu adalah dari segmenting yang luas itu langsung targeting, jadi langsung fokus yang akan kita tembaknya yang mana gitu. Harus difokuskan. Kemudian channel saluran tuh, ini nggak jauh dari 4P ternyata ada channel distribution ya. Kalau di 4P itu kan berarti place ya Bapak Ibu. Kemudian customer relationship ada hubungan pelanggan, berarti ada namanya juga pemasaran pasti ada hubungan dengan pelanggan. Kemudian revenue stream aliran pendapatnya bagaimana nih gitu, berarti di keuangannya di finance-nya bagaimana nih hitung-hitungannya, mana point of sales-nya yang main center revenue-nya yang mana. Kemudian rata-rata kalau di hotel Bapak Ibu kan kalau hotel produknya kamar ya, tapi jangan lupa ada food and beverage Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sales koefisiennya antara room revenue dengan FB revenue itu bisa jadi 100-100 loh, kadang 100 lebih gitu. Maksudnya kalau misalnya room revenue itu dapat 1 miliar, bisa jadi FB revenue itu bisa dapat 1 miliar loh kalau bintang 4 ke atas itu. Contohnya berarti kan 100% Bapak Ibu. Itu namanya sales coefficient. Mohon maaf sekali saya nge-reminder Bapak Ibu aja istilah-istilah begitu. Kadang juga jadi kita harus bisa tentukan dalam budgeting itu revenue kita dari room berapa, nanti dari food and beverage berapa, other income yang lain berapa. Jadi ada persentasenya. Misalnya patokannya pasti dari kamar dulu karena hotel kamarnya misalnya muncul 100 juta atau 100 juta, berarti FB-nya misalnya yang budget hotel ya, FB-nya apakah mau 50% dari room, lihat meeting room, lihat restorannya, oh berarti 50 juta, berarti untuk other income-nya point of sales yang lainnya misalnya 10 juta, berarti kita dapat 100 tambah 50 tambah 60. Nah, berarti sales coefficient itu biasanya head to head room sama food and beverage Bapak Ibu. Rata-rata yang pernah saya jalani bisa jadi sales coefficient itu 100%. Jadi 1:1. Roomnya sekian, berarti FB-nya juga harus sekian gitu. Itu seperti revenue stream tuh berarti Bapak Ibu harus memetakan ini loh sumber pendapatan saya itu dari mana point of sales-nya gitu dan mana yang utama, mana yang bisa support tambahannya. Kemudian yang keenam adalah sumber daya utama, key resources. Sumber daya utama adalah properti, berarti kan properti ya ada kamar ya, ada staffnya, ada teknologinya. Sumber daya ini dibutuhkan untuk menjalankan operasi hotel, memberikan pelayanan kepada tamu. Berarti ada propertinya, ada sarana prasaranya, ada karyawannya, dan ada teknologinya, maksudnya berarti ada sistemnya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, key activities, aktivitas utama. Aktivitas utama hotel adalah pengelolaan properti, kemudian memberikan pelayanan kepada tamu, kemudian pemasaran, kemudian menjual kamar deh gitu. Kemudian model bisnis yang ke-8 adalah kemitraan utama, key partnership. Hotel-hotel bermitra dengan berbagai pihak pastinya, dengan travel-travel, dengan wholesaler, dengan penerbangan, otomatis kan sesuai dengan segmen targetingnya Bapak Ibu, pasti ada partnership-nya. Kemudian 9, cost structure Bapak Ibu jangan lupa, kita juga harus aware kalau di model bisnis tuh sadar biaya ya, ada cost structure-nya, biayanya yang mana, berapa persen gitu. Di budgeting tuh suka ada berapa persen alokasinya PTR, POMEK, berapa persen dari ini, biaya marketing berapa gitu. Nah, jadi udah ada persentase panduan-panduannya, jadi udah kelihatan, oh ini wajar gitu. Nah, misalnya contoh Bapak Ibu untuk PTR, payroll tax employee related atau labor cost, misalnya dari total revenue itu misalnya ada yang 18%, ada yang 20, ada yang 25 gitu. Nah, pengalaman saya tuh karena kan independen ya, jadi memang bebas banget untuk bisa modifikasi Bapak Ibu. Jadi rata-rata kalau itu tuh, oh saya dikasih budgetnya hanya 18% nih dari total omset gitu. Misalnya omset saya 1 miliar, berarti
18% berarti oh sekian ratus juta gitu. Nah, berarti manning saya, karyawan saya ada berapa gitu. Nah, itu teh di breakdown gitu perlunya bagaimana. Kayak begitu nih. Jadi 9 core ini untuk adalah model bisnis ya Bapak Ibu. Sekarang kita beranjak dulu Bapak Ibu ke status hotel berdasarkan kepemilikan. Ini mohon maaf, ini samplingnya hotel ya Bapak Ibu. Usaha akomodasi kan banyak, tapi saya samplingkan ke hotel yang udah familiar, nanti Bapak Ibu bisa terapkan di sektor yang lain, bisa villa, bisa glamping dan lain-lain. Status hotel berdasarkan kepemilikan Bapak Ibu ada yang independent hotel, nih saya bilangnya suka lokal independen gitu ya, atau independent hotel lock-in, saya suka bilangnya lock-in kita tuh. Independent hotel itu adalah hotel yang berdiri sendiri. Hotel jenis ini tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pengelolaannya tidak berinduk kepada perusahaan lain. Biasanya hotel-hotel kecil milik keluarga, disebutnya kecil ya, hotel-hotel kecil milik keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. Ini saya dapat dari sumber, memang ini ditulisnya begitu, barangkali ini dari observasi beberapa tahun yang lalu, tapi ini juga jadi acuan untuk kita untuk bisa lebih baik. Kemudian selain independent hotel, chain hotel Bapak Ibu, hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri, ciri khasnya adalah hotel ini mempunyai hubungan dalam kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lain. Jadi tadi berarti kalau di konsultan itu berarti konsultan layanannya pengelolaan usaha, berarti si pemilik itu bekerja sama dengan satu usaha untuk kelolain usaha saya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, independen dan chain hotel. Nanti Bapak Ibu mohon berkenan sharingnya, karena pasti Bapak Ibu ini punya pengalaman banyak untuk tentang pekerjasama ini. Ini saya ambil contoh jaringan chain hotel nasional dari internasional. Ini ada macam-macam ya Bapak Ibu, ada grup-grupnya nih, ada Santika Group kalau nasional, kemudian ada ini IHG dan segala macamnya. Nah, ini di sini kan ada Arya Duta. Arya Duta masuknya nasional, kalau Hyatt-nya internasional, kalau Arya Duta barangkali Bu Vivi hadir nggak Bu? Bu Vivi atau yang Pak Randy atau yang mewakili dari Hadir, Bu Ade. Alhamdulillah Pak Randy. Pak Randy punten, Bapak sharing dulu Bapak model-model chain hotel Arya Duta Bapak tuh modelnya seperti apa? Apakah masuk ke pengelolaan usaha, masuk juga pemasarannya, atau masuk di perencanaan, atau mana ruang lingkupnya? Monggo Pak. Mohon maaf nih tadi saya telat Bu joinnya, jadi nggak lihat videonya. Tapi Siap. kalau konsepnya kita memang semuanya Bu sendiri Bu, pengelolaan, pemasaran, dan kita masuknya ke National Hotel Chain under Arya Duta Hotel Group Bu. Siap. Arya Duta Hotel Group National Chains berarti ya, kayak Santika berarti ya Pak? Betul. Dan kita mengelola siap. sendiri Bu, nggak ada yang kita sekarang ini tidak belum menjadi operator gitu loh. Oh, berarti propertinya milik Arya Duta Group ya Pak? Betul, propertinya milik Lipo Group Bu. Oh siap, tuh Bapak Ibu. Jadi ternyata Arya Duta national chain tapi milik grupnya sendiri gitu. Jadi berarti Lipo Group punya berapa unit Bapak yang Arya Duta sekarang Pak? Sementara ini baru 10 Bu. 10. Kalau di Arya Duta Group ada levelingnya nggak, atau memang hanya Arya Duta aja? Ada sementara ini dikasih bintang? Betul, sekarang ini jadi dulu memang kita bintang 5 semua Bu. Memang kemarin rencananya sebelumnya bintang 5 semua, tapi di tahun 2018 memang kita shifting market. Jadi ada beberapa hotel yang kita turunkan ke bintang 4 karena memang menyesuaikan pasar di kota-kota tersebut gitu Bu. Siap. Tapi brandnya yang bintang 5 sama bintang 4 sama atau dibedakan? Sama brand Bu. Arya Duta misalnya. Betul, rencananya memang sebelum COVID itu kita udah ada portfolio, sebenarnya udah ada pipeline-nya lah. Tapi sayangnya dengan COVID itu jadi semuanya berubah lah. Memang sebelumnya sekarang ini pipeline-nya itu rencananya akan ada bintang 5-nya Grand Arya Duta, bintang 4-nya Arya Duta, dan bintang 3-nya Dali by Arya Duta.
Wis, Dali by Arya Duta. Ya, siap. Mm-mm. Ya. Tapi Tapi sekarang itu masih, rencana masih Arya Duta aja dulu ya? betul, sekarang masih, Bu. Siap, siap. Duh kan berarti sudah ada berarti chain hotel tapi punya Lipo Group saja. Berarti asetnya, propertinya milik sendiri, milik Lipo. Lalu Betul. Bapak kan zaman dulu Arya Duta itu identik dengan Hyatt ya. Berarti pertama pakai international chain Hyatt, terus akhirnya dikelola sendiri. Alasannya kira-kira observasinya seperti apa, Pak? Kalau saya lihat observasinya ya biasanya untuk mungkin pamor dulu ya Bu ya, nama dulu mungkin yang dikejar, Brand. terus mungkin Mm-mm. brand, betul. Terus akhirnya Mm-mm, mungkin mm-mm. dari grupnya juga sendiri belajar mengelola dari brand Hyatt tersebut. Setelah sekian tahun sudah dapat ilmunya, baru lepas gitu Bu. Gitu caranya teh gitunya. Jadi brandnya dapat dulu sama Hyatt teh ditata segala macam yang bagus dari sisi produk, pengelolaan, pelayanan. Lalu setelah dapat, lalu transfer istilahnya ya, transfer skill, transfer standar ya kepada Arya Duta Betul, gitu ya. betul. Cocok bisa. Siap. Pintar memang Bu. Bapak kalau Oh, indah sekali. Bapak berarti kalau Arya Duta Group itu maaf dengan pelataran mirip Bapak berarti ya, national chain tapi punya satu grup ya, Pelataran betul, yang betul, Reno Barak itu ya. betul, Mm-mm. betul, Propertinya milik sendiri kan kalau pelataran juga ya? betul, betul. Siap. Berarti tuh kan Bapak Ibu tercerahkan tuh dari Pak Randy, Arya Duta Group kerjasama tuh tadi berarti Arya Duta punya Lipo, Lipo sudah punya properti banyak, kemudian sekarang berkembang mau akan ada Grand Arya Duta Bintang 5, Arya Duta lalu Dali by ini. Kemudian ternyata kebijakannya adalah propertinya milik sendiri, belum sampai ke operator. Tapi ada rencana akan jadi operator Bapak? Rencananya ada begitu, Bu. Siap. Biasanya timeline-nya tuh kan ada nantinya ya, Pak Rendu eksekutor nih sekarang teh kayak gitu ya. Betul, betul. Lagi Iya, cari investor, Bu. siap. Oh, siap. Oh, pakai investor juga ya. Mantap. Mm-mm, Bapak, mm-mm. kalau di area di Lipo Grupnya sendiri itu berarti ada unit usahanya, ada ini apa unit usaha properti atau apa unit bisnisnya? Naungan Bisnis untuk unitnya hotel-hotel itu. kalau hotel under hospitality and leisure division, Bu. Oh, ada divisi. Siap. Bisnis Divisi unitnya under divisi. Hospitality and Leisure. Betul. Mm-mm. Tapi ada PT-PT masing-masing. Bapak punya 10 Arya Duta, PT-nya sendiri-sendiri. Betul, Bu. Siap. Tuh Pak Gaos, Pak Eman, kalau yang besar mah mainannya begitu Pak. Kita ngobrol sambil ngobrol ya Bapak Ibu. Jadi Pak Randy, tadi kita sempat juga ngobrol Pak Eman di rumah sakit ahlinya Pak Eman, apakah punya CV atau PT, CP atau PT gitu. Tapi ternyata kita dapat juga pencerahan tuh dari Pak Randy, Arya Duta Group, Lipo Group, itu ada Hospitality and Leisure Divisi masing-masing punya 10 unit hotel, berarti 10 PT begitu berdirinya ya Pak ya? Siap. Bapak berarti head to head-nya kalau Arya Duta tuh ke Pelataran mungkinnya atau Santika sama ya? Santika ya bisa juga, Bu. Iya. Santika Nasional ya? nasional, betul. Selain Santika, Art Hotel? Archipelago juga, Bu. Oh, siap. Kalau Santika kan propertinya ada milik orang ya Pak, jadi udah ke operator ya Pak? Betul, ada yang dimiliki sendiri oleh Kompas Group, ada juga yang di propertinya punya orang dioperatorkan oleh Santika. Siap, siap. Santika kan itu Baik, ya, terima kasih Pak Randy. Kompas Group ya, Bu. Kompas Group. Betul, betul sekali. Nah, Pak Randy, selama jam terbang Bapak nih udah lama malang melintang nih kan kita ada beberapa teman-teman di sini, contoh Jatiluhur Resort atau ada mungkin ada beberapa juga hotel yang masih galau nih. Gimana sih cara operasional yang ajeg tuh yang biar cepat stabil gitu, nggak robah-robah gitu. Kayak kemarin kita di pemasaran 5 tahun ganti brand, 5 tahun ganti brand. Gimana menurut Pak Randy, Pak, sharing kepada kaminya, Mangga? Jadi
sebenarnya dari 9 core value yang 9 core bisnis yang tadi Ibu sebutkan Mm, itu sebenarnya udah apa namanya, udah pas banget sih Bu. Kalau mm, saya lihat kan tadi jadi pemetaan dulu dari ke-9 itu kita harus tahu dulu ya menurut saya eh, pasarnya, mm, fasilitasnya maunya fokusnya kemana gitu loh. mm, mm, Dan kalau misalkan memang mau dipercayakan kepada operator lain, ya sebenarnya bisnis modelnya dulu kan mau gimana gitu ya. mm, Terus mm, track record dari operator itu sendiri gimana gitu loh. Karena mm, kalau yang saya lihat sih Bu, banyak yang pindah brand itu mungkin satu dari secara kerjasama dengan operatornya juga itu menjadi faktor utama juga ya. Isi dari agreement-nya seperti apa gitu, apakah menguntungkan atau enggak gitu loh bagi kedua belah pihak, yang pasti buat si pemiliknya sendiri menguntungkan atau enggak gitu loh. Kedua, yaitu balik lagi apakah sustain atau enggak gitu loh Bu. Dari program kerja yang ditawarkan sustain atau enggak, karena kalau saya lihat dari beberapa pengalaman yang akhirnya collapse atau ganti brand, salah satu core-nya itu tidak jalan Bu, secara mungkin maintenance atau betul secara maintenance fisiknya atau secara maintenance kepada pelanggannya juga gitu. Jadi Nggak, banyak kurang faktor. konsisten gitu, kurang komitmen mungkin ya. Betul. Kurang komitmen, Betul. biasa kurang komitnya. Betul Bu. Nah, kalau Siap. ada beberapa case yang saya lihat tidak di-maintain, ya mungkin pengalokasian tadi yang cost-nya itu Bu, pengalokasian cost-nya mungkin tidak diperhatikan ke situ gitu loh. Terlalu fokus kepada profit-nya aja, mungkin bisa jadi ke situ juga gitu. Banyak faktor sih Siap, ya Bu, siap. cuman itu yang tadi Ibu sebutkan saya sih setuju sekali, yang 9 core value bisnis itu kayaknya udah Bisnis. mencakup semua sih Bu. Siap, siap. Terima kasih Pak Randy. Jadi kalau Sama-sama. kita mah di dunia praktisi, siap Pak. Jadi kalau udah uang masuk, susah keluar, gitulah ujung nama. Betul Ya Pak Bu, kalau Randy ya, bisa jangan uang diambil dulu masuk, ya. kita uang masuk susah keluar buat pemeliharaan terutama. Nanti dulu gitu. Jadi apalagi beli aset gitu lumayan birokrasinya rada ini ya Pak. Eh, rada panjang gitu ya Pak ya. Kalau mau Bapak, kalau berarti kan ada pemisahan antara pemeliharaan capek-capek begitu sama operasional gitu, capek gitu ya Pak. Ada, betul Bu. Ada. Saya suka pernah mengalami itu, kok lama di pemeliharaan yang hubungannya sama aset menjadi lama banget gitu. Jadi akhirnya suka disiasati sama kita tuh, kayak misalnya towel. Towel berarti laundry udah termasuk sewanya. Sekarang kita anggap pillow aja, bantal itu kan ada restorasi tuh. Bantal hotel tuh kan lumayan tuh, nggak usah beli berapa par, sekarang udah aja restorasi. Jadi trade in istilahnya, atau tukar tambah atau restorasi, biayanya masuk ke operasional. Kira-kira boleh nggak Pak kalau di chain hotel modif seperti itu? Kalau saya di lokal independen bebas loh Pak. Eh, Sebenarnya bisa aja sih Bu. Kita juga Mm-mm. sebenarnya ada hal-hal yang memang kebijakannya diberikan kepada GM gitu loh. Jadi Mm-mm. Mm-mm. tidak sepenuhnya semuanya mengacu kepada standar yang ditentukan oleh si grup itu sendiri gitu. Jadi Ya, kadang juga ya mungkin Ibu juga udah sangat berpengalaman lah menjadi GM ya Bu. Kita memang harus siap. pintar juga sih Bu gitu loh. Ya, Ya. pintar-pintar secara keuangan yang nantinya juga secara Heeh. aplikasinya di operasional juga harus pintar-pintar mana yang masuk capex, mana yang masuk operasional Iya. expense gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebenarnya Siap, tidak ada, betul. Yang kalau kita, misalkan memang itu mengganti, daripada instead of mengganti tapi merestorasi, ya sah-sah aja, tetapi kualitas ya, tetap terjaga gitu. betul, betul, betul. Yang kita pikirkan kan para pimpinan ini juga salah satunya COA itu ya, code of account itu, mana apa pengalokasian. Jadi pas di audit itu kan tidak menyalahi gitu Pak Randy ya. Betul, Bu, betul. Kalau Siap. kalau owner kan Operasional itu tidak berpikirnya, bisa menunggu. iya, kalau Mm-mm. owner kan berpikirnya beda. Kalau bisa Heeh. cuan dan tetap kualitas terjaga, kenapa enggak gitu. Nah, gitu. Sementara kita orang operasional, iya operasional tuh tamu tidak bisa menunggu ya, pokoknya mah dari hal Betul. lampu aja ya, lampu mati ya, mana lampu ya, stoknya ke mana, kan wah lumayan seru ya Pak Randy ya. Di Baik.
terima Kanibalisme kasih Pak ya, Bu. Randy pencerahannya. Biasa kita mah kanibal-kanibalannya. Aduh, Ya, gitu sama-sama gimana caranya operasional tetap jalan. Baik, terima kasih Pak Randy. kami, Bu. Bapak Ibu ternyata brand Mangga nuhun. Brand Arya Duta kita berarti sudah ada gambarannya tuh punya Lipo Group, kemudian itu propertinya adalah punya sendiri tapi nggak belum ada megang aset orang gitu. Nanti ke depannya akan ada. Nah, ini chain hotel ini kalau ini saya masukkan dari beberapa sumber bentuk hubungan kerjasama ada 4 macam nih, ada perusahaan induk, parent company, hotel-hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau merupakan unit perusahaan tersebut. Induk perusahaan akan memberikan patokan cara mengelola kebijakannya. Perusahaan chain hotel ini berarti parent company-nya kayak parent holdingnya istilah grupnya ya Hilton International kayak Hyatt-nya The Ritz dan segala macamnya. Itu berarti kayak parent company-nya kalau di Sheraton berarti kan Starwood-nya gitu. Kalau di Holiday Inn berarti IHG-nya. Nah, itu modelnya seperti itu barangkali ya. Kita nanti ada tambahan-tambahan mungkin yang kekinian bisa nanti ditambahkan Bapak Ibu. Yang kedua, kontrak manajemen kontrak yaitu hotel-hotel yang memisahkan antara kepemilikan dengan pengelolaan. Pemilik hotel membeli jasa pengelolaan dari perusahaan lain dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi Hilton, Sheraton menawarkan seperti itu. Jadi kalau kita mah beli putus atau kalau istilahnya ada beli putus ya, kontrak manajemen. Jadi membeli brand tuh, membeli jasa pengelolaan. Nah, ini modelnya barangkali ini juga ada beberapa teknisnya pasti beragam-ragam sesuai dengan bendera yang ada gitu. Tapi secara klausulnya itu manajemen kontrak. Lalu yang ketiga franchise Bapak Ibu waralaba. Suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan yang mana pemilik hotel mengelola hotelnya dengan memakai cara atau pola yang diciptakan serta dikembangkan oleh perusahaan atau hotel-hotel lainnya. Dengan kata lain, pemilik membeli cara-cara atau resep pengoperasian dari perusahaan lain. Oh, ternyata Ciputra tuh franchise tuh Niko gitu ya. Jadi apa bedanya sekarang franchise dan apa operator gitu. Kita ingatnya franchise tuh Indomaret, Alfamart gitu. Nah, model-modelnya berarti begitu. Nanti kalau hotel modelnya begitu. Nanti Bapak Ibu boleh ditambahkan penjelasannya. Kemudian kelompok referral atau referral group suatu bentuk gabungan hotel yang berdiri sendiri atau independen untuk tujuan bersama seperti hal dalam pemasaran, sistem pemesanan kamar dianggap lebih menguntungkan apabila dilakukan bersama-sama. Kelompok ini berarti masuknya berkelompok dalam hal biasanya masuknya di pemasaran kalau di sini tulisannya ya referral group terbesar di dunia di sini ada Best Western International dan lain-lain. Nah, ini chain hotel yang ada jenis-jenis kerjasamanya 4 ini. Boleh Bapak Ibu yang akan menanggapi tentang jenis-jenis ini? Barangkali ada mau menambahkan pengertiannya? Boleh, mau Pak Randy lagi juga boleh Pak. Ini Pak, parent company, ada manajemen kontrak. Saya agak terbatas nih soal international change Pak. Karena terbiasanya saya ngelolanya lokal aja serunya gitu. Pak Randy boleh Pak? Sekalian aja Bapak sharing kepada kami Pak. Ditodong sama saya Pak Randy. Yang lain mungkin, Bu. Boleh Bapak sekalian tadi kan udah chain Bapak udah chain hotel ya punya sendiri. Nah, ini ada kata-kata ini nih Bu Bapak manajemen kontrak. Ternyata membeli pengelolaan. Apakah itu masuk ke operator Pak? Betul, betul, Bu. Kontrak Oh, manajemen. jadi kontrak operator lah istilahnya gampangnya begitu ya Pak? Betul, betul, Bu. Siap. Berarti kalau untuk yang franchise begini apa bedanya dengan operator ya Pak? Kita ingatnya Alfamart, Indomart nih Pak. Beli cara. Nah, kalau franchise sebenarnya mirip ya, Bu ya. Cuma berarti sewa kelola berarti langsung otomatis operator ya, sama juga ya Pak. Sama juga Berarti sih, Bu, lebih full authority ya Pak. Sepertinya kalau franchise ya full authority lah gitu. Sok mangga ya, kelolain gitu. Saya tinggal setor gitu ya Pak. betul. Jadi mungkin mungkin lebih kepada agreement-nya aja ya isinya apakah full secara operasional ataukah apakah mungkin hanya memakai brand-nya aja, apakah dalam hal standarnya mungkin kalau waralaba
bisa apa namanya, hanya menggunakan brand A-nya aja, tapi mungkin standarnya masih bisa fleksibel Oke, antara fleksibel. pemilik dan juga operator. Mungkin kalau kontrak manajemen ya pengelolaan dan keseluruhannya mungkin diserahkan kepada si operator. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Siap, siap. Betul Pak Randy tuh. Kalau udah kebayang tuh, oh iya berarti memang jenis-jenis kontraknya itu bisa macam-macam. Ada full operation ya, penuh sewa kelolanya. Ada hanya brand aja, hanya ada sistemnya aja gitu ya. Atau hanya pemasarannya aja begitu ya Bapak. Siap. Baik, terima kasih Pak Randy Nuhun. Nah, siap. Bapak Ibu tadi ada 4 chain ya, chain. Ini saya tambahkan WHO sebetulnya itu di luar itu ya Bapak Ibu. WHO ini sebetulnya muncul dulu tuh karena ada kamar yang idle Bapak Ibu. Idle tuh eh, kan ada beberapa kamar persentasenya kalau hotel itu tidak pernah 100% ya, jarang apa namanya persen okupansi month to date, year to date-nya 100%. Nah, dia dulu awal sejarahnya WHO itu melihat bahwa kan ada kamar yang selisihnya tuh rata-rata kamar paling hotel itu tingkat huni kamarnya yang udah bagusnya 80% year to date atau month to date-nya. Nah, berarti ada 20% nih yang nggak pernah dipakai nih idle nih. Nah, dulu sejarahnya saya juga ingat berapa tahun yang lalu tuh mulai dari Red Doors dulu teh udah dari India tuh pada datang kita ketemu di sini Jawa Barat. Kemudian Oyo dan Airi dan apa gitu. Alasan mereka sejarahnya memang mau memanfaatkan yang persen yang kosong itu, kamar yang kosong yang idle yang nggak pernah diisi. Awalnya begitu tujuannya. Misalnya hotel Bapak Ibu teh udah okupansinya udah 80%. Nah, kan sayang tuh 20 katanya itu. Apalagi kalau masih 70 ya rata-rata. Sayang tah 30 teh harusnya bisa Bapak Ibu naik katanya gitu. Iming-imingnya kayak begitu. Nah, ternyata pada kenyataannya nah, virtual hotel operator itu kan brand dalam brand lah istilahnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki bangunan sendiri tapi dia mengambil apa kamar kita tuh di rebranding oleh nama mereka gitu. Jadi brand dalam brand istilahnya. Nah, awalnya adalah tadi tujuannya untuk yang menjualkan yang idle tadi. Tapi ternyata kenyataannya udah berapa tahun tuh akhirnya kok okupansi saya tetap 80 aja, nggak jadi 100 gitu. Bahkan pasarnya akhirnya tetap aja yang pasar kita gitu. Kok figur tamunya, profil tamu yang ada sama aja dengan yang lalu-lalu saya yang sebelum ada WHO. Nah, akhirnya tujuan utama yang tadinya mau nambah dari yang idle itu ternyata nah akhirnya kan mulai ada friksi gitu. Kenapa ini begini gitu. Kalau di kami itu di para praktisi operasional atau GM itu kadang-kadang oh kalau pakai WHO kan brandnya jadi hilang sayang itu buat yang budget hotel aja atau non bintang dianggap mesin uang gitu. Tapi kalau kita punya properti adalah supaya brandnya terjaga ya hindarilah WHO itu gitu. Jadi kita juga di para praktisi juga pengelola para GM juga udah ada rambu-rambunya nih mana nih gitu. Kita kan brand bukan soal uang gitu. Karena kalau WHO itu berarti brand kita hilang banget Bapak Ibu. Jadi misalnya Red Doors ya udah Red Doors jalan Pasteur gitu. Oyo jalan apa gitu. Jadi brand kita benar-benar jadi nggak ada gitu. Nah itu yang disayangkan. Kemudian ini saya masukkan perjanjian kerjasamanya, WHO menawarkan kerjasama kepada penyedia hunian untuk menghubungi permohonan kerjasamanya, kemudian dijelaskanlah aturannya, lalu penyedia hunian atau pemilik menyetujui, kemudian bisa menolak, dan kemudian terjadilah perjanjian. Sebetulnya itu yang terjadi di WHO itu dulu awalnya yang idle itu, tapi kenyataannya ternyata sama aja gitu. Kalau di dalam OTM kan ada ngebalak gitu. Nah, itu kalau online travel agent mah ngebalak. Jadi dia ambil 1.000 room night ya sama saya beli duluan di ijon istilahnya teh Bapak Ibu. Nih Patra Drilling Company ini biar apal perbisnisan ranjang gitu sampai ada beli di muka Bapak Ibu nih. Jadi dibalak dulu saya beli untuk hotel-hotel terpilih itu suka ada saya beli bayar di muka 1.000 room night ya gitu. Pasti harganya karena udah di muka, pasti harganya turun banget gitu. Nah, ada beberapa strategi seperti itu juga. Dari chain hotel, kemudian WHO saya selipkan sedikit, lalu masuk kita ke BUMN. Nah, ini juga terjadi Bapak Ibu di usaha akomodasi itu, kenapa BUMN pada bangun hotel katanya gitu ya, termasuk tuh Pak Gawos tuh PT Jasa Tirta, PD Jasa Tirta itu kan BUMN ya.
Lalu ada BUMN tuh ada banyak Bapak Ibu, Pegadaian punya Prime Park, terus Waskita Karya ada, terus mana lagi, PT Pos juga banyak ya. Nah, alasan BUMN membangun usaha hotel, dulu kita pernah ada FGD Bapak Ibu berapa tahun yang lalu. Tolong dong BUMN jangan masuk ke hotel dong, nanti hotel-hotel yang swasta yang itu jadi nggak berputar juga katanya gitu. Tapi ternyata sambil berjalan, secara saya dapat sumbernya ini alasan BUMN membangun usaha hotel adalah diversifikasi usaha karena mereka kan PT, TBK, kadang ada ada syarat dari TBK itu berarti kan harus asetnya harus di apa diproduktifkan gitu Bapak Ibu. Kemudian diversifikasi usahanya memperluas sumber pendapatan, memanfaatkan aset. Tuh BUMN memiliki banyak aset, tanah, bangunan, wah bertebaran ya, PT KAI, POS gitu segala macam. Kemudian meningkatkan pariwisata, lalu mendukung proyek infrastruktur. BUMN membangun hotel untuk mendukung proyek infrastruktur besar seperti bandara dan kawasan industri. Banyaknya BUMN di Indonesia memiliki bidang perhotelan, ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dibalik serta dampak positifnya. Nah, saya sampaikan juga dulu-dulu itu biasa ada riak-riak begitu dari kita para swasta usaha akomodasi itu. BUMN kayak berarti hulu ke hilir dong gitu. Jadi harus berat apalagi ada SK, SE kegiatan harus di hotelnya sendiri gitu misalnya. Nah, ini dampak positifnya menciptakan lapangan kerja, iya karena BUMN pasti kan bikin usaha akomodasi berarti ada tercipta lapangan kerjanya, meningkatkan pendapatan negara, mengembangkan pariwisata, mendukung proyek infrastruktur. Dampak negatifnya, dampak negatifnya tuh betul persaingan dengan pengusaha swasta, Bapak Ibu. Ini yang kita kemarin rasakan 5 tahun yang lalu, lumayan tuh di Jawa Barat terutama ada usaha hotel BUMN dapat bersaing dengan pengusaha swasta yang dapat menyebabkan monopoli dan kurangnya kompetisi. Karena secara tidak langsung kan BUMN kenceng tuh hak kewenangannya gitu. Jadi udah masuk ke sana gitu ya. Kemudian kurang efisien, BUMN sering dikritik karena kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan swasta. Penggunaan dana negara untuk membangun properti gitu dapat menghambat pendanaan untuk sektor lain yang lebih penting begitu. Bapak Ibu boleh kita berpendapat pendapatnya Bapak Ibu tentang BUMN ini, mengapa gitu kah Bapak Ibu setuju nggak BUMN? Karena kan emang kalau setuju dan nggak setuju apalah kita gitu ya. Jadi ya udah tetap jalan gitu. Kira-kira pendapat Bapak Ibu seperti apa tentang BUMN itu? Kemudian bagaimana sih yang ketiga aja bagaimana BUMN tuh dapat membantu pengusaha swasta di bidang perhotelan terutama yang poin 3 tuh. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang BUMN yang memiliki hotel terus dapat bersinergi dengan pengusaha swasta. Boleh Bapak Ibu mangga? Ada ininya apa namanya? Ada solusi-solusi atau masukan-masukan? Boleh Pak, Bu? Tentang BUMN pendapat Bapak Ibu, boleh apa aja lah kalaupun saya nuliskan diskusi itu sebetulnya pemancing aja. Boleh? Pendapat Bapak Ibu tentang ini BUMN pada punya hotel nih, hotelnya besar-besar pula gitu. Monggo. Assalamualaikum Bu, saya muncul lagi nih. Pak Gaos. Nah, iya BUMN-nya ya Pak Gaos ya soalnya. Ya. Mangga Pak Gaos. Kalau sih ya kemarin sempat dengar kalau nggak salah ya waktu zaman 02 itu sebelum jadi gitu kalau nggak salah atau udah launching. Udahlah Cina BUMN itu urusin hotel, udah aja ini UMKM seperti itu Bu. Sempat pernah itu akhirnya maksudnya mungkin biar fokus ke apa namanya unit bisnisnya gitu. Bisnisnya apa? Kayak saya misalkan fokusnya di air sama listrik ya sudah gitu. Sisanya kalau seandainya ada fasilitas yang memang harus di apa namanya di supaya tidak rusak lah ya, terpelihara meskipun dari segi revenue mungkin kurang menjadi andalan atau ya yang penting
bisa ketutup operasionalnya udah syukur alhamdulillah, tapi minimal bisa Oh, terawat. Mungkin baiknya sih kalau saya berpendapat lebih baik ya di ini Bu apa namanya di-sharingkan lah. Jadi memang si pihak swasta itu di apa namanya kerjasama gitu Bu pengelolaannya. siap, siap. Terima kasih Pak Gaus. Berarti poin 3 menurut Bapak, BUMN tuh nggak apa-apa punya properti, tapi berikanlah sewa kelolanya kepada swasta gitu, ke usaha swasta gitu ya Pak? Betul Bu, biar fokus. Siap, siap. Berarti kalau mau diberikan sewa kelolanya ke swasta, komit ya, berarti udah aja pengusaha yang bergerak gitu ya, Itu Bu, lepas aja Bu. lepas Maksudnya aja. yang penting, Tinggal tunggu setoran ya. nah gitu aja Bu sih bagus ya. Siap, siap. Hmm. Baik, terima kasih Pak Gaus. Ya, Jadi sama-sama Bu. Nuhun. Jadi itulah tuh Bapak Ibu berarti boleh ada properti tapi coba sewa kelola aja gitu. Kayak perhutani juga kan tanahnya banyak tuh, perhutani atau perkebunan itu kan ya udah tanahnya disewa kelola aja sama swasta, tapi dengan ada rambu-rambunya, ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya tanah di perhutani atau di perkebunan PTPN itu kan suka ada nih boleh 10 tahun atau 20 tahun, tapi syaratnya berarti tidak nembok, tidak masuk ke apa namanya? Ruang hijaunya 70%, sisanya 30%-nya apa dan tidak tidak ada dinding misalnya atau apa gitu. Nah, berarti lumayan tuh ada pencerahan-pencerahan. Oh, berarti tetap melibatkan pihak swasta gitu Bapak Ibu untuk mengelola asetnya barangkali gitu ya. Bapak Ibu untuk Patra Drilling Company PDC ini pertemuan terakhir boleh ada komentar pendapat tentang perkerjasamaan ini usaha akomodasi baik BUMN atau apa monggo perwakilan PDC nanti bakal kangen sama saya PDC ya Bapak. Kita udah 6 kali saya suka mengingatkan nih Patra Drilling kontraktor hati-hati oh ini saya masukkan apakah usaha akomodasi ini berguna untuk Bapak secara perspektif atau wawasan si mata kuliah ini boleh Pak ada mewakili PDC boleh berkenan buka mic-nya Pak Bapak Patra Drilling kontraktor monggo ada perwakilannya ayo Pak Patra Drilling teh kemarin aduh namanya maaf sekali saya suka lupa-lupa monggo Bapak dari PDC boleh berkenan untuk berpendapat memberikan apa namanya tanggapan tentang pekerja sama pengelolaan atau chain hotel atau BUMN boleh Pak mangga Bu PDC Kembos karanya eh, kemarin tuh ada dari Kembosnya atau dari catering atau Kembosnya Bapak boleh monggo Pak Patra Drilling Kontraktor boleh buka mic-nya mewakili kami juga ingin mendapat apa namanya sharing dari Bapak perihal perakomodasian di PDC gitu ya. Kemungkinan kemarin ada kan Papua Hotel gitu yang setara bintang 5 kemarin ada. Tapi untuk yang pandangan Bapak Ibu tentang kerjasama dan lain-lain. Mangga Pak, Bu. Ada Bapak? PDC itu ada Pak Simon PDC bukan Pak Simon Marfaung? Ayo Pak. Ini ada Oppo belum di rename. Bapak Muhammad Faizil sama Pak Muhammad Faizul? Punten. Boleh buka mic-nya Bapak? Ayo. Dari PDC boleh? Ya, berkenan? Pak Gibson, Pak Gufron, sebentar nama-nama dari PDC itu saya harus buka. Boleh berkenan mewakili salah satu Bapak, Ibu yang dari PDC? Ini kalau belum ada yang buka mic nanti terus aja sampai jam 12 malam loh Bapak Ibu. Aduh aduh. Nanti jangan salah ya kalau
kita bertemu kembali nanti ada di bimbingan skripsi dan segala macam. Sekarang Bapak Ibu ada ide loh dari usaha akomodasi ini, judul skripsi Bapak Ibu bisa pakai destinasi loh. Pengaruh faktor 5A, pengaruh 5A pada destinasi apa di mana gitu. Itu lumayan Bapak Ibu. Penelitiannya bisa lebih mudah. Terus nanti fenomena pengaruh BUMN membangun hotel berpengaruhnya terhadap gitu kepariwisataan di Indonesia. Boleh-boleh aja Bapak Ibu itu bisa gitu. Monggo PDC. Ada PDC lagi pada di mana ya? Siap. Baik, Bapak, terima kasih sekali kalau PDC tidak berkenan membuka mic-nya dan berpendapat, tapi saya yakin bahwa dari pertemuan ke-1 sampai ke-6 ini, Patra Drilling Contractor juga, saya juga selalu ingatkan bahwa Bapak Ibu di Patra, meskipun sekarang tidak spesifik ada di usaha akomodasi, mudah-mudahan dengan adanya kita sharing tentang mata kuliah usaha akomodasi ini bisa mendapatkan perspektif wawasan, kemudian nanti ke depannya peluang itu bisa ada kapanpun dimanapun gitu Bapak Ibu. Jadi segera memang perluas berkembang ruang lingkup Bapak Ibu, meskipun saatnya pada sekarang sedang bekerja di satu posisi, tapi jangan salah dunia pariwisata itu lega Bapak Ibu ya, dunia usaha itu masih lega semuanya. Dan terakhir di summary-nya model bisnis untuk akomodasi ini adalah untuk memulai bisnis pariwisata, pasti tadi model bisnis yang tepat di 9 core yang tadi. Jadi sudah ada checklistnya dari 9 core itu adalah itu yang akan mengguide Bapak Ibu untuk dalam menentukan model bisnis yang akan dilakukan begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Pastinya ini pertemuan mata kuliah usaha akomodasi ke-6. Kemudian setelah ini kita akan masuk langsung ke UAS. Bapak Ibu 2 hari lagi saya udah ditugaskan minta UASnya gitu. Saya sampaikan Bapak Ibu bahwa UASnya adalah kalau kemarin UTS itu adalah UTMK itu pendapat Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu kan akan dicetak jadi konsultan, juga ada kemungkinan istilahnya profil kompetensinya adalah lulusan S1 ini menjadi konsultan Bapak Ibu. Nanti di UAS itu saya akan menggiring Bapak Ibu berpikir sebagai seorang konsultan bagaimana cara membuat proposal bisnisnya, paling mudahnya begitu. Jadi barangkali mohon tidak keberatan untuk Bapak Ibu kalau nggak kepaksa dari UAS, kan kadang-kadang nggak nulis juga gitu. Kadang-kadang gitu lama-lama kalau kepaksa mah ternyata buka lagi paririmbonnya atau panduannya begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Pastinya dari saya ditugaskan oleh Edupat untuk Arts Internasional kelas akselerasi ini. Pastinya mendukung Bapak Ibu, support semuanya atas perjuangannya, dilancarkan dan targetnya akan dicapai sampai ke sidang bab 1 sampai 3, kemudian bab 4, bab 5 aman, lalu insya Allah udah ditargetkan untuk bisa tahun depan tuh udah langsung selesai deh gitu ya. Kemudian tidak hanya sekedar kertasnya saja, tapi pastinya memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua dalam karir Bapak Ibu apapun, sekecil apapun. Terima kasih sekali, mohon maaf lahir batin, kata-kata saya kadang suka langsung saja, mohon maaf sekali tipenya begini, tapi mudah-mudahan bisa ada yang diambil. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ade.